wala takhunullah wa rasulah wala takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan kamu khianat kepada Allah, jangan khianat kepada Rasul, jangan berkhianat kepada amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Ya. Maka di sini diterangkan innallaha ya'murukum bil antu'adul amanati ila ahliha. Nah, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi kalau saudara misalnya diberi amanat oleh seseorang, tolong sampaikan uang ini kepada saudara untuk pembangunan ponpes atau pembangunan masjid umpamanya. Saudara menerima, itu harus sampaikan kepada yang berhak menerima. Yang berhak menerima apa? Siapa? Itu yang mengurusi tentang pembangunan pondok pesantren atau yang mengurusi tentang pembangunan masjid. Nah, kalau kamu terima tapi kamu salurkan bukan kepada ponpes atau bukan pembangunan masjid, berarti saudara itu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Diberi amanat untuk pembangunan masjid, ada sumbangan-sumbangan masuk untuk membangun masjid, itu uangnya kamu terima tapi tidak kamu salurkan untuk pembangunan masjid tadi, itu namanya khianat. Nah, khianat itu bukan sifat orang yang beriman, tapi sifat munafik. Orang munafik itu idza tumina khana, kalau diberi amanat dia khianat, sanggup menerima amanat tadi tapi khianat. Nah, orang yang semacam itu, orang khianat itu bukan sifatnya orang mukmin, tapi sifatnya orang munafik. Orang munafik itu kalau berkata bohong, ya, kalau janji mengingkari, kalau dipercaya khianat, ya, diberi amanat khianat tadi, ya itu wa idza tumina khana, itu sifat munafik, itu bukan sifatnya orang yang beriman. Nah, termasuk bagaimana? Nanti itu kalau kamu memilih pemimpin, memilih bukan karena saudara, karena satu partai, satu golongan, tapi pilih karena kemampuannya, keahliannya. Ya, kalau ada orang yang kamu pilih tadi sebetulnya ada yang lebih mampu, lebih cakap daripada yang kamu pilih, tapi karena tidak ada hubungan famili, tidak ada hubungan partai, kamu milih itu, ya, karena yang kamu pilih tadi walaupun kurang pinter, tapi ini saudara saya. Ya, kalau begitu pilihannya, kata Allah, ini berarti khianat pada Allah, pada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman. Nah, maka bagaimana orang yang menyia-nyiakan amanat? Idza duyatil amanah fantadiri sa'ah, apabila amanat sudah disia-siakan, maka tunggu kehancurannya. Kaifa idha'atuha, bagaimana menyia-nyiakan amanat itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Kalau sesuatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggu aja kehancurannya. Jadi termasuk menyerahkan sesuatu kepada orang yang bukan ahlinya, itu tadi menyia-nyiakan amanat. Amanat, ya. Maka orang yang menyia-nyiakan amanat itu termasuk orang yang dzaluman jahula. Coba dibaca surat Al-Ahzab itu ayat 72. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya, yakni berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia,
Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, ya. Jadi Allah menawarkan suatu amanat, ya, menawarkan pada bumi, pada langit, pada gunung, semuanya tidak bisa menerima karena takut enggan menerima, ya, amanat tadi, karena takut tidak bisa melaksanakan amanat itu. Jangan-jangan kalau saya menerima nanti terkhianat, tidak bisa melaksanakan, karena merasa tidak bisa melaksanakan maka tidak diterima. Nah, kemudian amanat tadi diterima oleh manusia. Manusia menerima, bumi, langit, gunung, dan akhirnya diterima oleh manusia. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh, ya. Bodoh dan dolimnya karena menerima amanat, bukan karena amanat diterima tapi dikhianati. Dia menerima amanat tapi khianat, maka dzaluman, dolim. Jahula, bodoh. Sudah sanggup menerima amanat artinya khianat, ya. Ada kalau menerima amanat ya dilaksanakan semaksimalnya. Maka kalau sudah dititipi amanat oleh siapa saja, sampaikan kepada yang diamanati tadi, ya, sampaikan kepada yang berhak menerima. Yang berhak menerima siapa? Ya yang diamanati tadi. Kalau itu disampaikan kepada orang yang tidak berhak menerima, berarti sudah tadi menyimpangkan amanat, ya, termasuk dzaluman jahula. Maka jangan mengkhianati Allah, Rasul, dan amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu. Ya, kalau sanggup, sanggup, kalau tidak, tidak. Jangan sampai mengatakan sanggup ternyata tidak, itu berarti khianat kan. Maka tinggalkan yang sesuai diamanatkan tadi, sesuaikan, sampaikan kepada yang berhak. Dan tadi diamanat untuk apa, sampaikan kepada siapa lah itu sampai. Kalau tidak disampaikan berarti mengkhianati amanat itu.